Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda, edisi Senin 10 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik, memimpin langsung sholat zuhur bersama jamaah di Masjid At-Thohir, Tangerang Selatan. Kapolres Metro Jakarta Timur dan Polwan Polres Jakarta Timur berbagi takjil dan makanan gratis untuk warga terdampak banjir. Polsek Lubuk Batu Jaya, Polres Indragiri Hulu, Polda Riau dalam rangka operasi tertib Ramadan 2025 melakukan berbagai inovasi dalam melayani masyarakat. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Polri membuat 2.835 posko operasi ketupat untuk mengamankan 126.736 objek vital. Dalam pelaksanaan operasi ketupat 2025, Korlantas Polri berencana membentuk posko operasi ketupat 2025 di seluruh wilayah jangkauan pemudik. Posko tersebut terdiri dari 3 jenis yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban pengunjung di lokasi wisata seperti pusat perbelanjaan. Kegunaan posko tersebut tentunya untuk menyediakan tempat beristirahat sementara bagi para pemudik dan comment center. Polri pastikan masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan nyaman. Terkait dengan posko operasi ketupat, kita ada 126.736 objek PAM, mulai dari masjid, tempat Idul Fitri, tempat sholat maksudnya, kemudian objek wisata, pusat belanja, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Kemudian kita memiliki 2.835 posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu yang masing-masing tentunya sudah diatur apa yang menjadi tugas di Pospam, yaitu sebagai pusat informasi, menjaga keamanan dan ketertiban pada lokasi wisata, belanja, pasar, kemudian pusat keramaian, membantu mengatur lalu lintas di sekitar. Kemudian pos pelayanan ini juga menjadi salah satu tempat istirahat sementara bagi pengemudi yang kelelahan. Kemudian terdapat pusat informasi dan pengalaman, dan ini nanti yang melaksanakan tugas untuk mengatur rekayasa lalu lintas mulai dari ganjil genap, kontraflow, sampai dengan one way. Ini biasanya ada di Polri gelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama dengan kementerian dan pemerintah terkait persiapan operasi ketupat 2025 yang akan berjalan mulai 23 Maret hingga 8 April 2025 mendatang. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Senin 10 Maret 2025. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Atia Numa. Numa, apa saja yang disampaikan Kapolri dalam rapat koordinasi hari ini? Apakah fokus kepolisian dalam pengamanan mudik tahun ini? Baik, Bribtu Zulhami Abdi dan pemirsa Polri TV, menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Polri bersama dengan sejumlah kementerian, badan pemerintahan dan juga BUMN melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral persiapan pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 10 Maret 2025, bertempat di STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, tadi acara dimulai sejak pukul 10 pagi dan
dan baru usai pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana tadi kegiatan dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, kemudian dihadiri juga oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri dan juga Kakor Lantas Polri sebagai Ketua Ops Ketupat 2025. Tadi juga pada rapat koordinasi lintas sektoral ini dihadiri oleh sejumlah kementerian, badan pemerintahan dan juga sejumlah direktur utama dari BUMN yang akan turut serta dalam Operasi Ketupat 2025. Dan pemirsa, pada rapat koordinasi lintas sektoral tadi membahas mengenai kesiapan Operasi Ketupat 2025 yang akan mulai berjalan pada 23 Maret hingga 8 April 2025 mendatang. Dan tadi juga dibahas mengenai penyusunan strategi serta koordinasi bersama dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran dan keamanan mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemirsa, tadi pembahasan juga berputar pada potensi kepadatan arus mudik dan juga arus balik Lebaran, kemudian potensi bencana alam dan juga kecelakaan, kemudian potensi perkiraan cuaca ekstrim, serta ketersediaan transportasi umum dan juga ketersediaan bahan bakar kendaraan. Dan pemirsa, Operasi Ketupat 2025 nanti akan dijalankan selama 17 hari, mulai 23 Maret hingga 8 April 2025. Dan tadi juga diperkirakan bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada 28 Maret hingga 30 Maret 2025 mendatang. Dan Kepala dari Operasi Ketupat 2025 adalah Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Dan pemirsa, tadi juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan terkait rapat koordinasi lintas sektoral yang diadakan pada hari ini di SDIK Lemdiklat Polri. Mari kita dengarkan pernyataannya. Kita melaksanakan rencana kegiatan Operasi Ketupat yang dibagi menjadi dua versi. Untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai dengan Bali itu akan dilaksanakan 17 hari, sedangkan untuk 28 Polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari, dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 Polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 Polda lain. Pengamanan kita kali ini melibatkan kurang lebih 2.583 posko, terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan dan 309 pos terpadu, dan mengamankan 126.736 objek pengamanan. Sementara pelayanan terhadap kegiatan masyarakat yang melaksanakan mudik, kita juga mensosialisasikan layanan hotline 110. Ini semua kita harapkan bisa dibantu disosialisasikan dan masyarakat yang membutuhkan layanan pada saat mudik bisa menghubungi layanan hotline yang kami siapkan. Baik pemirsa, sebanyak 164.298 personel gabungan yang nantinya akan dikerahkan dalam pengamanan Operasi Ketupat 2025 akan disebarkan ke sejumlah titik pengamanan. Selain itu, rekayasa lalu lintas nanti juga akan diberlakukan, di antaranya yaitu pelaksanaan ganjil genap, kontraflow, one way, dan juga pembersihan arus. Selain itu, TNI bersama Polri juga nanti akan melakukan pengamanan di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. TNI Polri juga juga turut mengerahkan sebanyak 66.714 personil gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pemirsa, selain itu tadi sejumlah pihak kementerian, badan pemerintahan dan juga BUMN turut
menyatakan sejumlah strategi yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Operasi Ketupat 2025 demi kelancaran dan keamanan serta kenyamanan mudik Lebaran 2025. Di antaranya tadi Kementerian Pekerjaan Umum dan PT Jasa Marga menjelaskan bahwa selama arus mudik Lebaran 2025 berlangsung, nanti akan diadakan diskon tarif tol sebesar 20% di 17 ruas tol. Selain itu, tadi Badan Pangan Nasional juga menerangkan bahwa Badan Pangan Nasional bersama Polri akan memastikan bahwa stok bahan pangan yang dibutuhkan selama bulan Ramadan hingga Lebaran nanti akan aman. Selain itu juga Satgas Pangan Polri akan menekan atau menstabilkan harga bahan pangan yang saat ini mengalami sejumlah kenaikan. Selain itu nanti juga akan dilaksanakan operasi pangan murah selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan tadi BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga menerangkan bahwa terdapat perkiraan curah hujan tinggi di wilayah Jawa pada 21 hingga 31 Maret 2025. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Atia Numa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Guna melaksanakan pengamanan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Polri melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral bersama belasan kementerian dan perusahaan. Dilaksanakan di Auditorium Mutiara STIK Lemdikar Polri, Jakarta Selatan. Acara ini meliputi 15 instansi pemerintah berbeda seperti TNI, Polri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, BMKG, BNPB, hingga Pertamina. Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, jajaran Kapolda, serta jajaran Menteri dari Kabinet Merah Putih yang dilibatkan dalam rakor lintas sektoral ini. Rakor lintas sektoral ini dilaksanakan pada pukul 10 pagi dan selesai pukul 4 sore WIB. Dalam agenda tersebut akan diisi dengan paparan dari para menteri dan juga pejabat Polri yang hadir. Polri dan TNI menggelar Operasi Ketupat 2025 yang akan dilaksanakan selama 17 hari ke depan. Tujuannya adalah untuk pengamanan perayaan Idul Fitri 2025. Operasi Ketupat dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, dan Wakil Kepala Operasi Ketupat 2025 yaitu Kakor Sabara Baharakam Polri, Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga. Operasi Ketupat 2025 ini melibatkan ratusan ribu personil di 126.000 lebih titik wilayah yang tersebar di Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Operasi Ketupat akan melibatkan sebanyak 166.298 personil gabungan yang terdiri dari sejumlah 93.000 lebih personil kepolisian dan 70.000 lebih dari stakeholder terkait. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan jajaran telah melaksanakan survei kesiapan Operasi Ketupat. Kami laporkan bahwa terkait dengan Operasi Ketupat 2025 ini dilibatkan 164.298 personil gabungan terdiri dari Polri, 93.358 stakeholder lainnya, 70.940 dari Satker Mabes Polri, kemudian dari jajaran, dari personel TNI dan instansi lainnya. Untuk struktur organisasi saya kira sudah dipersiapkan baik dari pusat dan teman-teman yang di daerah juga tentunya menyesuaikan. Kemudian terkait dengan timeline Operasi Ketupat, tadi sepintas sudah disampaikan oleh Bapak Menko PMK, namun ini kami laporkan dari sisi kegiatan yang sudah kita laksanakan. Dari tanggal 20 sampai dengan 28 kemarin, tanggal 20 sampai dengan kemarin terakhir telah dilaksanakan full survei jalur lalu lintas dan tadi kita sudah
sama-sama mendapatkan informasi akan ada kebijakan FWA. Kemudian rakor lintas sektoral kita laksanakan hari ini. Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan menggelar pembagian takjil kepada tahanan Polsek Ciputat Timur. Selain itu, Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik juga melakukan tausiah kepada para tahanan agar hijrah ke kehidupan yang lebih baik dan agar diterima kembali di masyarakat. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik bersama personil Polsek Ciputat Timur melaksanakan tausiah dan pembagian takjil kepada tahanan Polsek Ciputat Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 8 Maret 2025 di ruang tahanan Mapolsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Dalam arahannya, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik mengatakan bahwa warga binaan yang berada di ruangan tahanan merupakan tempat untuk belajar memperbaiki diri, sehingga nantinya dapat diterima kembali di dalam masyarakat dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Kalian di sini itu bukan kami benci sama kalian, ya kan? Ini sama-sama kita makhluk Allah, ya kan? Di bulan Ramadan, saya selalu Kapolsek, saya sayang sama kalian semua, ya kan? Cuman kan di sini itu adalah tempat untuk belajar memperbaiki diri. Ya. Seiring dengan terjadinya bencana banjir yang menimpa beberapa rumah di wilayah Ciputat Timur, Polsek Ciputat Timur melaksanakan kegiatan peduli banjir berupa bakti sosial di Kelurahan Cirendiu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan, Kompol Bambang Askar Sodik, bersama dengan Danramil 05 Ciputat, Mayor Infanteri Tarsan, Wakapolsek AKP Tiorina Sinaga, serta jajaran Polwan Polsek Ciputat Timur. Turut hadir dalam acara tersebut Camat Ciputat Timur, Rastra Yudhatama, Kepala UPT Puskesmas Cirende, Dr. Alwan, Bin Mas Cirende Aibtu Sabtono, tokoh masyarakat akhyar, dan ibu-ibu muslim RT 04 RW 06. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik mengatakan bahwa kegiatan baksos ini sebagai tanda kedekatan kepolisian, TNI, dan pemerintah yang hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya kepada mereka yang terdampak musibah banjir akibat luapan sungai Kali Pesanggerahan. Polsek Ciputat memberikan bantuan berupa sembako kepada yang terdampak banjir. Selain pemberian sembako, tim medis dari UPT Puskesmas Cirende juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat setempat untuk memastikan kondisi kesehatan warga yang terdampak banjir. Kegiatan bakti sosial ini mendapat sambutan hangat dari warga sekitar yang sangat terbantu dengan adanya perhatian dan bantuan dari pihak kepolisian. Masyarakat berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik memimpin langsung sholat zuhur bersama jemaah di Masjid At-Toharoh, Tangerang Selatan. Ia sampai pesan untuk menjaga stabilitas keamanan selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Di tengah bulan Ramadan 1445 Hijriah, sholat zuhur bersama ini dilaksanakan di Masjid At-Toharoh, Tangerang Selatan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik, serta jajaran Forkopimda. Dalam kesempatan ini, Kapolsek Ciputat Timur sampaikan pesan kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, yakni tidak tawuran. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik mengatakan tawuran berdampak buruk bagi masyarakat. Maka, Kapolsek Ciputat Timur mengajak para remaja untuk aktif kegiatan sosial di masjid agar adanya peningkatan iman. Dari Humas Polsek Ciputat Timur melaporkan untuk Polri TV. Baik, untuk mengetahui kondisi terkini, titik banjir, serta proses evakuasi dan bantuan warga yang terdampak banjir di wilayah Ciputat Timur, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik.
Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi terkini banjir yang ada di wilayah Ciputat Timur, Pak? Baik, dapat kami sampaikan dari 13 kelurahan yang ada di kami di wilayah Polsek Ciputat Timur, ada beberapa kelurahan, khususnya Kelurahan Cirende, ya. Kelurahan Cirende memang yang membatasi langsung dengan Kali Pesanggerahan. Jadi kebanyakan warga yang terdampak banjir adalah yang berada di bantaran Kali Pesanggerahan. Pada saat kejadian hari Selasa kemarin itu, hari Selasa minggu kemarin, kami pun kesulitan untuk masuk ke areal jalan di komplek lembah tersebut. Makanya kami tidak bisa bekerja sendirian. Kami tetap menggandeng 3 pilar dari Koramil 05 Ciputat, berikut dengan Kecamatan Ciputat langsung hadir Pak Camat didukung dengan seluruh unsur kesehatan yang ada di bawahnya. Ini sebagai implementasi bahwa polisi hadir untuk masyarakat. Baik, Polsek Ciputat Timur bekerja sama dengan Puskesmas melalui tim medis melakukan pengecekan kesehatan kepada warga terdampak banjir. Dapat dijelaskan, Pak? Baik, memang sengaja warga di sana itu kami hadir dengan membawa tim kesehatan dari Puskesmas Cirende, langsung dokter ahli langsung yang hadir untuk memeriksa kesehatan dari warga yang terdampak. Kebetulan memang yang paling parah itu yang kami kunjungi ada 12 kepala keluarga. 12 kepala keluarga itu terdiri dari sekitar 50 orang, Mas. 50 orang. Kami hadir bersama 3 pilar dan melaksanakan sedikit pemberian sembako, pembagian sembako dan melakukan pemeriksaan medis kepada warga. Rata-rata mereka mempunyai keluhan ya darah tinggi ya, tekanan tensinya tinggi, mengingat mereka terdadak dengan kondisi banjir 5 tahunan ini, terdadak mereka shock agak, jadi wajar tensinya naik. Jadi karena panik mereka tensinya naik. Rata-rata seperti itu. Baik, Pak. Sempat ada proses evakuasi pengungsian terhadap warga terdampak banjir, Pak? Baik. Untuk evakuasi memang Pak Camat sudah menyiapkan tempat di GOR itu, tapi alhamdulillah tidak ada yang sampai evakuasi sama GOR, hanya berpindah posisi ke tempat yang lebih tinggi di rumah-rumah tetangganya saja, Mas, dari 12 kepala keluarga tersebut. Baik, Pak. Tidak hanya Baksos turun langsung ke masyarakat, tetapi Anda juga konsen di bidang religius. Selain menjadi imam di masjid, Anda juga sering khutbah salat Jumat. Materi apa saja yang Anda berikan kepada masyarakat, Pak? Baik, alhamdulillah ini untuk membangun chemistry antara kepolisian dengan masyarakat, khususnya warga Ciputat dan Ciputat Timur. Memang kami rutin mendapatkan jadwal dari ketua DKM masjid di beberapa kelurahan untuk menjadi khotib sholat Jumat dan memberikan tausiah Kamtibmas. Materi yang kami sampaikan bagaimana menjaga kualitas ekosistem Kamtibmas dengan keimanan dan keamanan khususnya selama bulan Ramadan. Baik, Pak. Anda juga melakukan tausiah dan berbagi takjil serta berbuka puasa kepada para tahanan, Pak. Betul. Kami melihat tahanan tersebut, itu kita adalah memuliakan manusia, Mas, memanusiakan manusia. Kami tidak benci dengan mereka. Secara fisik mereka sama-sama makhluk Allah. Tapi yang kami benci adalah bagaimana perilaku kejahatan yang dia lakukan. Tapi di bulan Ramadan ini hampir setiap hari kami berikan pencerahan tausiah untuk menyentuh hati mereka. Bagaimana ini bukan akhir dari segalanya. Jadi ini adalah ujian dari Allah untuk mereka berubah, berbuat lebih baik lagi. Insya Allah mereka setelah
selesai menjalani hukuman nanti setelah tahap 2 dan melakukan proses tahanan di lapas, mereka akan kembali ke masyarakat itu dengan keimanan yang tinggi. Kalau imannya yang tinggi, imannya bagus, insya Allah wilayahnya juga aman, Mas. Baik Pak, pesan apa yang Anda berikan kepada masyarakat jika ada potensi gangguan Kamtimas, Pak? Baik, kami selaku Kapolsek Ciputat Timur, kami sudah menyebarkan hotline yang sudah tersebar di 13 kelurahan di 502.000 jiwa warga melalui RT RW, melalui grup-grup warga. Kami sampaikan masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan apabila terjadi peristiwa pidana. Silakan laporkan ke kami, baik di hotline kami maupun di call center kami 110. Insya Allah kami akan langsung menindaklanjutinya dan berkoordinasi dengan TNI dan Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik telah bergabung bersama kami di Polri TV. Dan salam presisi, Pak. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.